Kenalin, aku Ima. Di sini aku sebagai moderator atau host untuk acara mini talk series yang diadakan oleh Talk Today. Nah, untuk Talk Today kali ini kita akan membahas tentang beasiswa Fulbright, yaitu salah satu beasiswa bergengsi di dunia yang mengcover untuk tuition dan juga life cost di sekolah di Amerika, baik itu master degree atau PhD. Nah, di sini kita sudah kedatangan narasumber yang aku kenal juga. Kebetulan aku kenal beliau dari tempat kerjaku saat ini, dan beliau ini juga salah satu orang yang sangat inspiring banget selama aku kerja di sana. Banyak lah pokoknya cerita dari Mas Pondra, karena Mas Pondra itu salah satu orang yang positive vibes dan pokoknya banyak sekali ide-idenya dari Mas Pondra. Nah, terus untuk mini talk series kali ini aku spesial mengundang Mas Pondra. Jadi aku sangat feel honor banget Mas Pondra bisa ada di mini talk series ini, karena dulu Mas Pondra itu juga aktif ikut Talk Today sebagai salah satu partisipan dan juga tim dari Talk Today beberapa waktu lalu, dan ternyata sekarang Mas Pondra sendiri yang jadi narasumber di sini yang aku undang gitu. Jadi aku merasa sangat honor banget atas kehadiran Mas Pondra. Nah, nanti Mas Pondra di sini akan menceritakan seluruh perjalanannya. Aku juga sudah mendengarkan cerita beliau, tapi mungkin nanti teman-teman bisa dengerin langsung cerita beliau berapa lama Mas Pondra itu harus berjuang untuk mendapatkan beasiswa ini, dan tentunya itu bukan perjalanan yang singkat, itu perjalanan yang cukup panjang, bahkan beberapa tahun akhirnya Mas Pondra bisa mendapatkan beasiswa ini. Jadi teman-teman di sini yang mungkin ada keinginan untuk ngambil master degree atau mungkin ada yang pengen PhD dengan menggunakan Fulbright, boleh tanya ke Mas Pondra, karena untuk aplikasi Fulbright ini adalah salah satu aplikasi beasiswa yang alternatif yang cukup ramah di kantong. Satu, karena persyaratannya itu tidak semahal LPDP, kalian harus ngeluarin uang untuk IELTS dan lain sebagainya. Nah, untuk Fulbright ini sendiri ada alternatif menggunakan TOEFL ITP. Jadi mungkin teman-teman yang ada consideration untuk kuliah ke Amerika, nanti boleh tanya-tanya semuanya ke Mas Pondra dari seluruh aplikasinya. Nah, mungkin aku akan langsung ke Mas Pondra aja. Jadi Mas Pondra boleh memperkenalkan diri, kemudian ya, jadi boleh menyapa teman-teman di sini juga gitu. Oke, Mas Pondra. Iya. Oke, selamat siang Mbak, terima kasih Mbak Ima. Selamat malam waktu Indonesia ke teman-teman. Selamat pagi waktu Amerika. Saya mungkin ini ya, melihat berarti teman-teman yang datang pada malam hari ini, pada pagi hari ini tuh yang saya anggap sebagai mereka yang serius, yang berkomitmen untuk benar-benar melanjutkan pendidikan di luar negeri, ya kan. Mungkin salah satunya nanti yang jadi pilihan itu adalah Amerika Serikat. Nah, perkenalkan, saya Faryal Pondrafi, dulu teman kantor dari Mbak Ima ketika saya masih berkantor di Solo. Alhamdulillah senang, saya juga merasa terhormat nih Mbak, jadi dapat kesempatan untuk berbagi pengalaman di sini gitu kan, karena memang ya dulu juga sempat ngobrol sama Mbak Ima, sempat berjanji juga nanti saya insya Allah bisa sharing, bisa bantu untuk berbagi pengalaman, untuk berbagi inspirasi kepada teman-teman semua terkait perjalanan saya bisa sampai di sini. Oke, aku share aja mungkin ya Mbak ya. Aku share ini. Bisa nggak Mas? Bisa nggak Mas? Share screen. Sebentar ini. Sebentar. Let's see. Yeah. Kelihatan kan? Kelihatan. Ya? Iya, kelihatan.
Oke, jadi mungkin saya juga ingin menyampaikan dulu bahwa semua orang itu sebenarnya punya kok peluang untuk meraih impian, ibaratnya seperti ya, termasuk melanjutkan pendidikan tinggi di luar negeri. Kalau boleh cerita, mungkin saya bukan berasal, mungkin banyak yang berpikir, wah ini Mas Putra itu ini sih punya privilege macam-macam dengan bisa sampai ke sana. Ya, saya nggak tahu bagaimana teman-teman atau mungkin orang lain melihat privilege itu seperti apa. Cuman kalau saya boleh cerita, saya juga bukan berasal dari keluarga yang berada dalam tanda kutip yang bisa apapun gitu kan. Saya termasuk dari keluarga yang mungkin bisa dibilang alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan, walaupun bukan yang tadi, bukan yang levelnya berada sekali. Kedua orang tua dulu juga hanya pakai dalamannya punya usaha fotokopi, dan saya kadang juga membantu orang tua waktu itu, bantu-bantu untuk misalkan apa, mencarikan orderan fotokopi di kampus dan sebagainya. Jadi memang termasuk bukan keluarga yang ya berprivilege sejauh itulah. Cuman memang alhamdulillah kebutuhan apapun bisa tercukupi. Nah, meskipun bukan sebagai orang yang berprivilege, tapi dari kuliah mungkin saya sudah berpikiran saya ingin melanjutkan pendidikan tinggi di Amerika Serikat. Sudah ada impian seperti itu, dan memang impiannya itu muncul apa ya? Karena mungkin dari kecil mungkin ini ya, jadi dari orang tua itu, dari ayah itu sempat mengatakan bahwa mungkin suatu saat kamu nanti bisa keluar negeri seperti itu, dan itu terinternalisasi dari sejak kecil sampai akhirnya dewasa. Nah, dari kuliah itu saya akhirnya mulai memilih, kayaknya saya pengen ke Amerika Serikat nih, dan alasannya sebenarnya lucu sih, alasannya sederhana sekali, karena saya kan suka mendengarkan musik-musik dari Amerika Serikat, musik-musik band-band indie lah, lebih tepatnya band indie dari Amerika Serikat, termasuk yang kemarin saya tonton, alhamdulillah bisa saya tonton, itu namanya bandnya Jack Mannequin, dan sesuatu yang luar biasa sekali sih, akhirnya sesuatu yang memotivasi saya ke Amerika Serikat akhirnya bisa saya tonton kemarin itu. Dan itu yang membuat saya akhirnya punya semacam roadmap, atau mungkin kayak semacam impian yang membuat saya harus pengen ke Amerika Serikat nih gitu. Dari 2000 kalau nggak salah itu dari 2000, impian itu muncul dari 2007 kalau nggak, itu 2007 atau 2008 lah, 2000 ya sekitar 2007 dan baru tercapai 2025. Bayangkan itu berapa tahun tuh. Jadi ada perjalanan panjang di sana gitu kan. Kita nggak bisa langsung kita pengen sekarang tiba-tiba tahun ini atau mungkin tahun depan 2 tahun lagi. Memang ada jalan seperti itu. Tapi ada juga ternyata perjalanan yang panjang seperti ini. Jadi dari 2007 sampai 2025 itu kan sebuah perjalanan yang panjang. Nah, tapi selama rentang itu saya selalu berpikiran saya nanti mungkin ada kesempatan untuk melanjut ke Amerika Serikat gitu kan. Termasuk ketika mengalami kegagalan, saya tetap membuat impian tersebut itu, mempertahankan impian tersebut gitu, walaupun gagal berkali-kali gitu. Tapi akhirnya ya 2025 saya akhirnya menginjakkan kaki di sini. Oke, langsung masuk ke materi aja. Itu cerita singkat dari saya. Jadi semoga bisa membuat teman-teman ini semakin minimal memberikan inspirasi bahwa asalkan kita tuh punya impian yang selalu kita rawat, ada saatnya nanti impian itu mau wujud. Nah, saya ingin tanya dulu terlebih dahulu sama teman-teman, silakan dijawab lewat kolom chat atau bisa langsung mikrofon. Kenapa mengapa harus melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri? Kira-kira kalau dari sudut pandang teman-teman, kenapa sih? Silakan, ini bisa lewat mikrofon atau lewat chat. Kenapa sih harus melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri? Teman-teman yang pengen, teman-teman yang mau
ngomong boleh ya. Ya, kalau mau lewat mikrofon nggak apa-apa, atau mau lewat chat nggak apa-apa, apapun jawabannya terserah, nggak ada jawaban benar atau salah. Kenapa sih harus melanjutkan pendidikan ke luar negeri? Dari Kak Adiatma, mengenal budaya baru. Oke, ada lagi yang lain? Better quality, wah, Kak Devina. Quality apa? Politik, kualitas siapa yang memang baik, kualitas yang lebih baik di sini. Ada lagi mungkin satu lagi. Mengenal budaya baru. Kalau dari Mbak Ima sendiri, kenapa Mbak? Kenapa harus melanjutkan pendidikan tinggi ke luar negeri? Kan di Indonesia kan juga banyak gitu, ibaratnya gitu. Ini sebetulnya nih pertanyaan yang cukup sulit untuk aku jawab ya Mas. Cuman kalau dari aku pribadi tuh satu itu ada personal reason juga. Aku pengen banget dari dulu tuh ke luar negeri. Maksudnya aku berasal dari keluarga yang biasa juga ya, maksudnya bukan bukan yang tidak mampu tapi cukup gitu. Dan tidak ada keluargaku yang punya keinginan tinggi di pendidikan gitu. Sampai akhirnya aku masuk. Jadi waktu sekolah dulu tuh bahkan aku tuh enggak banget bahasa Inggrisnya tuh, bisa dikatakan jelek banget. Sampai akhirnya itu aku masuk kuliah. Nah, selama aku S1, lingkunganku itu waktu itu kan aku sekolahnya di UNS ya, kayaknya satu alma mater sama Mas Pondra. Jadi di UNS 11 Maret. Jadi 11 Maret itu salah satu kampus yang cukup bergengsi di Solo, teman-teman. Tapi di Solo ya, maksudnya kalau misalkan dikompetkan dengan kampus lain mungkin UNS itu masih ke sekian, nomor sekian. Cuman kalau untuk yang di Solo siswa SMA yang bisa lanjut ke UNS tuh kayak udah dipandang baik gitu loh di beberapa orang tua gitu. Nah, tapi ketika aku itu masuk ke UNS, ternyata banyak banget temen-temenku, kakak tingkat terutama, terus dosen-dosenku itu, mereka itu ternyata punya kesempatan ke luar negeri. Entah mereka itu exchange di luar negeri. Jadi di beberapa program studi itu kan ada kesempatan untuk daftar exchange gitu, exchange program, entah 1 semester, entah itu fully funded atau parsial, atau bahkan mereka yang memang mengeluarkan uang untuk kesana gitu. Terus dosen-dosenku ada beberapa yang mereka itu kuliah di luar, kebanyakan Jepang ya. Terus salah satu yang menginspirasi aku waktu itu, kenapa aku harus banget untuk kuliah ke luar negeri itu, jadi ada satu kakak tingkatku itu kuliah di Belanda, di Wageningen University, sama sebenarnya bukan kakak tingkatku langsung ya, tapi beda jurusan lah, tapi ceritanya tuh sangat menginspirasi aku. Dia itu Wageningen atau Leeds ya, aku lupa. Pokoknya beliau itu sekolahnya di luar negeri gitu, bukan di Jepang tapi di entah Eropa atau Inggris, aku lupa. Beliau itu tuh yatim piatu dari kecil, cuman memang udah prestasi banyak gitu, dan mahasiswa berprestasi juga mawa di entah di FP atau UNS gitu. Dari beliau yang ibaratnya tidak punya privilege sama sekali, keterima di LPDP kalau nggak salah, LPDP atau apa ya, pokoknya keterima beasiswa ke luar negeri. Dan dari situ tuh aku terinspirasi gitu, aku gimana caranya ya biar bisa ke luar negeri. Jadi personal reason aku tuh, aku pengen sekali hidup di luar negeri untuk dengan harapan setelah keluar negeri itu ada banyak hal yang
bisa aku Bisa capai gitu. didapatkan. Iya, maksudnya kayak Ya, betul. mungkin aku pengen ketemu salju, aku pengen bisa bahasa Inggris dengan fasih. Itu kenapa Iya. aku tuh sangat pengen di negara yang memang dia itu nggak apa ya pakainya bahasa Inggris gitu, bukan yang aku kesana tuh harus belajar bahasa lain gitu. Itu sih. Jadi Oke. personal reason aku itu karena aku terinspirasi dari salah satu cerita kakak tingkatku yang Oke. aku nggak pernah ngobrol sama sekali, cuman karena beliau itu sering ngisi acara dan aku terinspirasi ceritanya beliau kan, karena ibaratnya beliau itu orang yang tidak punya privilege sama sekali. Salah satu-satunya Tenangnya privilege bisa ya Pak ya. satu-satunya privilege yang dia punya itu ya karena kemauan yang tinggi dan kecerdasan dan juga kepintaran gitu. Undelalah memang Betul banyak sekali. prestasinya akhirnya keterima gitu. Jadi dari situ aku mulai mau kayak aku harus belajar bahasa Inggris gimana caranya. Jadi dulu tuh waktu UNS tes EAP itu kan dulu ada tes EAP ya. Aku nggak tahu kalau pas Mas Pondra itu tesnya namanya apa, tapi ada tes bahasa Inggris. Ya, ada tes EAP juga. Teman kan saya tes EAP juga. Iya, tes EAP. Nilaiku tuh C, Mas. C. Jadi C itu bisa ngulang atau enggak gitu. Aku memilih untuk tidak mengulang. Nah, tapi setelah itu aku jadi kayak kalau aku mau sekolah ke luar negeri, aku harus belajar bahasa Inggris. Jadi dari kuliah itu aku mulai kayak belajar bahasa Inggris. Itu sih jadi panjang banget ya. Intinya itu personal reason sih, Mas. Terinspirasi. Iya. Kan Bagus Pak. Memang kadang kita memang terinspirasi dulu. dan kebanyakan apa ya Mas, aku ngelihatnya orang-orang sekitarku yang Dunia itu nggak sekedar Indonesia aja. Gitu ya. orang-orang Terus dari sekitarku yang mereka itu pengen sekolah ke luar negeri itu kebanyakan positive vibes. Jadi aku merasa nyaman ketika ngobrol sama mereka gitu. Ya maksudnya I see. menerima Ya, segala pendapat dan sudut pandang. Jadi nggak tahu kenapa ya Mas, aku merasa Benar. nyaman gitu ketika temen-temenku tuh juga punya visi misi yang sama. Dan kebetulan memang beberapa temanku, maksudnya teman circleku itu juga banyak yang sekolah keluar gitu. Beberapa sih, maksudnya nggak semua ya gitu. Dan aku nyambung kalau ngobrol sama mereka gitu. Iya sih, karena memang kalau orang yang pengen punya niat ke luar negeri itu punya cara berpikir yang beda sih, yang positif tadi sih. Kemudian yang dari Kak Tiara Hardian, selain majornya spesifik, kampusnya bagus-bagus, mau berkeliling dunia lah nih, bagus nih juga nih. Alasan bagus berkeliling dunia tadi, benar. Kemudian dari Kak Tati mau ningkatin skill bahasa Inggris, oke. Mungkin bisa juga ditingkatkan dari sekarang ya kan. Kemudian dari Kak Devina, better quality education and more opportunity. Nah benar nih, better quality education sangat berkualitas kalau di luar negeri itu, karena ya tadi kita nggak sekedar belajar tentang major kita, tapi tentang budaya, tentang bagaimana kita survive gitu kan, kemudian bagaimana kita beradaptasi dan sebagainya, dan opportunities. Ya, memang banyak opportunity di luar negeri itu, dan ketika kita bisa sampai di titik di sini, insya Allah itu bakal membuka juga peluang ketika nanti kita balik lagi ke Indonesia. Oke, kemudian ini foto saya yang terlalu awkward waktu dulu sebelum berangkat. Jadi kalau saya adalah master degree scholarships, ya, jadi caranya itu adalah bachelor degree S1, minimum GPA itu 3, sangat kecil sekali. Kemudian lah ini yang paling menarik tuh, kita bisa pakai TOEFL ITP, skornya pun juga nggak terlalu tinggi, itu 450. TOEFL ITP itu dari sekian banyak tes itu yang paling murah menurut saya. Saya belum pernah nyoba dulu sih, cuman memang yang ITP itu paling murah, itu paling sekitar 200-300 lah, 300 ya paling 500 ribu lah. Dan itu bisa kita lakukan bisa kita bisa kita ikuti di instansi kayak misalkan tadi UNS itu bisa ada gitu kan, instansi-instansi yang emang nggak harus langsung
apa ya, kalau yang di IBT kan memang harus instansi atau badan yang langsung menangani TOEFL secara internasional kan. Kalau di yang dekat di Solo itu mungkin di Jogja. Nah kalau ITB itu bisa tadi ya, kayak di universitas, mungkin di mana, di tempat-tempat teman-teman itu mungkin kalau kita nyari pasti ada. Dan itu cukup 550 skornya dan harganya sangat murah. Inilah mengapa yang membuat saya selalu nyoba Fulbright, karena ya tadi biayanya nggak terlalu tinggi. Kita cukup bayar tadi TOEFL ITB yang sekitar 500 atau 300 ribu itu. Nah, kalau untuk mendaftar nanti teman-teman bisa langsung klik di link bawah ini, stuaminef.or.id. Ini deadline-nya masih bulan Februari 18. Kalau memang tertarik mendaftar, saya ini sih sarankan dari sekarang mulai daftar. Minimal mulai TOEFL dulu. Terus kemudian mulai ngumpulin macam-macam dokumennya, nanti bisa dilihat di link tersebut. Oke, nah benefitnya apa sih kalau kita dapat Fulbright itu? Yang pertama J1 visa. J1 visa itu adalah visa yang diperuntukkan bagi mahasiswa asing dalam program exchange. Jadi visa kan ada banyak kan di US itu, dan kalau studi itu kalau nggak salah ada F1 visa. Itu yang biasanya itu kalau nggak salah yang dapat itu kayak LPDP gitu kan, atau kita bayar biaya sendiri, itu dapatnya F1 visa. Nah, yang kalau Fulbright itu J1 visa. Bedanya adalah J1 visa itu adalah visa yang diperuntukkan oleh mahasiswa yang dapat undangan langsung dari pemerintah US. Karena memang beasiswa ini adalah beasiswa dari pemerintah US. Ibaratnya kayak uangnya beasiswa ini dari uang US gitu loh, uangnya dari pemerintah US. Nah, kita juga dapat benefit tiket pesawat pulang pergi dari kota tempat tinggal ke AS. Dari kota tempat tinggal ya, bukan dari Jakarta ya. Jadi misalkan kita di Solo nih, Solo ke Jakartanya juga dibayarin nanti. Solo ke Jakarta dibayarin, terus Jakarta ke US dibayarin, terus nanti pulang itu juga dibayarin. Nah, nggak cuma sekedar ketika kita berangkat ke US, termasuk ketika kita nanti ada semacam kayak misalkan pre-departure gitu kan, seminar pre-departure, atau mungkin kita nanti diteskan lagi TOEFL atau GRE, itu nanti juga dibayar semua tiket pesawatnya. Jadi gini, jadi ketika nanti kita sudah keterima beasiswa ini, kita bakal diikutkan lagi tes TOEFL, IBT, sama tes GRE di Jakarta, atau mungkin di kota-kota besar lain yang terdekat dari tempat dari teman-teman. Itu juga dibayar semua nanti tiketnya, termasuk tiket hotel, tiket pesawat, tiket transportasi dan sebagainya. Jadi kita tinggal bawa badan aja gitu. Terus kemudian selain itu dana pendidikan, tuition, maksudnya untuk bayar tuitions dan administrasi dan sebagainya, serta kebutuhan hidup, living cost. Terus kemudian asuransi kesehatan. Jadi ini tercover semua dari beasiswa tadi, dari beasiswa Fulbright. Nah, kemudian siapa sih yang dicari oleh Fulbright itu? Jadi Fulbright itu nggak sekedar mencari orang yang paling pintar ya teman-teman ya, nggak sekedar mencari orang yang paling pintar secara akademis, tapi juga individu yang bisa membangun jembatan antar budaya. Kemudian juga individu yang bisa berkontribusi nyata bagi Indonesia, ini yang perlu dipahami nih. Jadi kita ketika nanti membuat esai atau membuat personal statement ini harus minimal kita menyampaikan hal seperti ini dalam isi kita, minimal menyangkut hal seperti ini. Jadi kita bisa menjembatani budaya dan bisa berkontribusi nyata bagi Indonesia. Karena sekali lagi Fulbright itu adalah beasiswa cultural exchange, yang mana ini nggak sekedar beasiswa untuk secara akademis, tapi membangun diplomasi antar budaya. Nah, 3 poin penting yang perlu kita pahami dari Fulbright itu sendiri adalah sebagai awardee kita merupakan cultural ambassadors, ya kan? Jadi yang individu yang bisa mempromosikan budaya Indonesia ke Amerika Serikat dan sebaliknya. Jadi menjembatani budaya Indonesia dengan Amerika. Kemudian kita juga perlu menjadi
change makers, seseorang yang bisa menciptakan perubahan dan berkomitmen untuk kembali ke Indonesia untuk memberikan kontribusi nyata. Nah, perubahan di sini nggak perlu berpikir sesuatu yang besar ya, misalkan mengubah negara, tatanan negara atau mengubah politik yang seperti ini kacau gitu kan, nggak perlu seperti itu. Minimal perubahan di lingkungan sekitar kita, di komunitas sekitar kita aja. Kita memberikan kursus gratis kepada orang-orang, kepada anak-anak, itu juga sudah sebuah perubahan, sebuah kontribusi nyata gitu kan. Atau kita membangun perpustakaan desa atau apa, itu sudah perubahan di lingkungan gitu kan. Intinya sesuatu yang kontributif lah. Nah, terus terakhir itu adalah future leaders, jiwa kepemimpinan. Ini tercermin dari bagaimana kita mengambil sebuah keputusan atau menjadi teladan di bidangnya. Ini kan ya tadi kita ketika berkontribusi, kita mau bergerak atau melakukan sesuatu, itu sudah terlihat sebagai future leader sebenarnya. Kemudian strategi esai. Nah, nanti kan di Fulbright kan ada kita butuh mengerjakan esai kan, ada study objektif sama personal statement. Nah, kalau study objektif itu yang perlu kita garis bawahi seperti ini. Garis bawah apa sih masalah yang ingin diselesaikan? Kita harus punya dulu di isi kita itu menyampaikan masalah apa yang ingin kita selesaikan. Kemudian kenapa kita perlu belajar ke KS untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, setelah itu kita juga perlu menyampaikan kontribusi apa yang telah kita lakukan di Indonesia, termasuk data-data pendukungnya. Kemudian kontribusi apa yang perlu kita lakukan sepulang dari Amerika Serikat. Ini yang poin-poin penting yang menurut saya perlu disampaikan di dalam studi objektif kita. Oke. Kemudian jadi misalkan nih, saya ambil contoh nih, masalah apa kalau dari saya pribadi dulu itu, masalah apa yang saya ingin selesaikan itu adalah buta aksara, bukan buta aksara sih, minimnya literasi digital di Kota Solo. Ya. Nah, terus kenapa perlu belajar ke AS? Karena saya merasa bahwa ketika belajar di AS itu, saya bisa dapat ilmu terkait dengan terkait dengan digital media, yang ilmu itu nanti dapat saya belajar ke sana, karena di sana di US itu ibaratnya ibaratnya hub untuk ilmu-ilmu di bidang digital media dan sebagainya. Nah, kemudian saya jelaskan juga kontribusi apa sih yang telah dilakukan di Indonesia. Lah, kebetulan kan saya juga terlibat di komunitas namanya Ruang Solidaritas Solijulan. Nah, ini saya sampaikan nih, dengan komunitas itu saya membuat campaign seperti ini, atau mungkin saya bekerja sama dengan teman-teman di komunitas untuk bla 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 gitu kan. Terus kemudian kontribusi apa sih yang ingin dilakukan sepulang dari AS? Nah, sepulang dari AS ya saya ingin membangun menggunakan komunitas ini untuk mengajarkan terkait digital media di Kota Solo, sehingga ya tadi saya bisa menyelesaikan masalah digital, kurangnya minimnya literasi digital di Kota Solo. Terus seperti itu. Ini teman-teman nanti bisa coba mulai lihat lagi gitu kan, selama ini apa sih masalah yang ingin diselesaikan, terus kenapa sih harus belajar ke US untuk menyelesaikan masalah itu, terus sampaikan juga kontribusi apa yang telah dilakukan selama di Indonesia. Nah, kemudian kontribusi apa yang ingin dilakukan nanti setelah selesai kuliah dari US. Kemudian terkait dengan AC selanjutnya itu adalah personal statement. Di sini kita perlu menjelaskan apa yang telah dicapai terkait tujuan studi yang dipilih. Nah, kalau ini lebih terkait latar pendidikan sih, latar pendidikan kita itu seperti apa, kita jelaskan. Kemudian pengalaman praktis apa yang telah dicapai yang relate dengan pendidikan tersebut.
Terus kemudian menyampaikan juga faktor-faktor penting yang mempengaruhi perkembangan akademik dan profesional. Ya, maksudnya faktor-faktor penting itu kayak apa ya, hal-hal yang telah kita capai ya, hal-hal yang telah kita capai yang terkait dengan akademik dan atau profesional yang relate dengan relate dengan latar belakang pendidikan kita. Terus yang terakhir itu paparkan bagaimana pengalaman praktik tersebut mendukung kesiapan. Terus dari apa yang itu bagaimana nih bisa seperti itu. Dan mungkin ini teman-teman juga perlu menyampaikan juga, ini salah satu trik sih kalau menurut saya. Jadi kayak salah satu alasan kenapa kita ingin melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat itu karena di Amerika Serikat itu diverse secara culture, dan kita bisa belajar banyak hal dari diversity itu ketika di Amerika Serikat. Dan itu menurut saya salah satu poin yang ketika kita masukkan di dalam essay itu jadi powerful. Cultural diversity itu karena yang sesuatu yang nggak ada di Indonesia. Karena memang di sini benar-benar apa ya, culture-nya yang diverse itu, dan itu saran saya bisa dimasukkan di essay itu untuk membuat essay-nya jadi lebih powerful. Kemudian apa yang perlu dipersiapkan? Paspor, kalau teman-teman belum punya mungkin bisa segera membuat. Transkrip nilai sama ijazah dalam bahasa Inggris persiapkan dari sekarang. TOEFL yang IBT sudah cukup menurut saya, minimal untuk daftar dulu itu sudah cukup. Kemudian academic honors itu kayak semacam beasiswa apa yang pernah dicapai dan sebagainya. Nah itu mungkin teman-teman bisa tulis ini mulai list lagi. Kalau misalkan nggak ada ya nggak masalah, cuman kalau ada perlu kita tulis lagi, kita list lagi. Kemudian publications atau buku yang mungkin pernah kita tulis atau pernah kita kerjakan itu di list lagi, sama letters of recommendations, 3 letters of recommendations. Kalau untuk Fulbright sendiri sebenarnya butuh 2, cuman kenapa harus 3? Karena yang 3 itu nanti digunakan untuk mendaftar di universitas. Jadi gini, jadi proses pendaftaran Fulbright itu kita daftar dulu lewat tadi link yang telah saya kirim. Nanti ketika kita sudah diterima, kita akan jadi dari pihak Aminef itu nanti akan mendaftarkan dokumen kita ke 4 universitas di Amerika Serikat. Nah, nanti dari 4 universitas ini mana yang bisa menerima. Jadi prosesnya panjang sih. Jadi prosesnya kita daftar dulu ke Fulbright melalui Aminef. Aminef itu adalah badan yang menangani Fulbright di Indonesia. Linknya seperti yang telah saya kirimkan tadi di sini. Ini linknya. Nah, setelah kita ini nanti ada proses wawancara dan sebagainya. Ketika kita sudah lolos, kita akan menjadi kandidat penerima beasiswa. Kita masih jadi kandidat penerima ya. Jadi belum yang sudah 100% diterima. Ketika sudah lolos wawancara, administrasi, terus kita jadi kandidat penerima. Nah, saat kita masih jadi kandidat penerima ini, pihak Aminef akan mengirimkan dokumen pendaftaran kita ke 4 universitas di Amerika Serikat. Ya. Nah, 4 universitas dari 4 ini nanti ada yang bisa jadi akan menolak kita, ada yang bisa jadi menerima kita, tapi kita harus membayar apa namanya? Kita harus membayar sebagian uang kita nggak membayar seluruh biaya, tidak membayar seluruh biaya. Jadi gini, jadi yang pertama tadi kita langsung diterima karena biaya
biaya pendaftaran tuitionnya itu sudah di cover sepenuhnya oleh Fulbright, ya kan. Nah, ketika yang kedua bisa jadi beasiswa Fulbright itu nggak bisa mengcover seluruh biaya tuition, makanya kita harus nombok itu apa ya bahasa Indonesia ya? Kita harus nombok berapa dolar gitu. Nah, itu bilang ini nanti namanya kalau di termsnya itu namanya shortfall. Jadi kita harus bayar shortfall, bayar tombokan tadi. Atau bisa juga kita ditolak sama sekali karena kita nggak sesuai kriteria yang dicari oleh universitas tersebut. Nah, ini jadi masih ada apa ya? Jadi kayak ini masih ketika kita masih jadi kandidat penerima beasiswa itu masih ada tahap lagi yang perlu kita yang perlu kita lewati. Nah, ketika nanti kita sudah keterima nih universitas yang dari PAN ini ternyata 1 keterima, 3 nggak keterima. Nah, ya akhirnya kita memilih yang 1 ini. Ketika sudah keterima, kita nanti ini tinggal menyelesaikan administrasi, vaksinasi dan sebagainya, hingga akhirnya kita berangkat. Jadi memang prosesnya agak lama, bisa memakan waktu 1 tahun sih prosesnya sih. Jadi kalau dari pengalaman saya itu ke 2024 itu pengumuman baru 2025 baru berangkat. Jadi mungkin dari pengumuman sampai berangkat itu rentang waktunya bisa sampai 1 tahun. Ya kira-kira seperti itu. Mungkin kita ngobrol aja mungkin ya, yang bikin kita diskusi aja. Kira-kira teman-teman sejauh ini sudah pasti sejauh mana? Terus kalau misalkan ingin bertanya bisa langsung ditanyakan. Seperti itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Ima. Sekian presentasi dari saya. Silakan apabila ada yang ingin ditanyakan. Oke, terima kasih Mas Fondra sudah menjelaskan seluruh rentetan proses dari awal pendaftaran sampai akhirnya bisa berangkat. Anyway teman-teman, kalau dari teman-teman ada dirasa ingin nanya itu nggak apa-apa ya, nanti boleh raise hand, boleh tanya langsung sambil ngobrol-ngobrol sama Mas Fondra, atau juga boleh di chat box ya. Jadi biar mungkin teman-teman di sini masih merasa malu buat tanya langsung, boleh tanya lewat chat box ya. Jadi kita open discuss aja, karena mumpung Mas Fondra juga mau meluangkan waktunya untuk diskusi sama teman-teman. Nah, mungkin aku akan jadi penanya pertama aja kali ya Mas ya. Oke, aku mau nanya mungkin beberapa. Oke, gimana Mbak? Oke, ada yang nanya kah di obrolan? Ada yang raise hand? Oke, mungkin aku akan menjadi penanya pertama. Ada yang raise hand? Oh, oke. Boleh. Mungkin dari Tiara dulu kali ya. Tiara boleh mau nanya langsung atau mau lewat chat box? Monggo. Iya. Izin mau tanya langsung aja. Selamat malam Mas Fondra. Selamat malam Mbak. Makasih Mas informasi untuk beasiswa Fulbright tadi. Agak kaget juga ternyata bisa TOEFL ITP. Iya, bisa. Memperjuangkan untuk bisa di atas 550, karena sebelumnya pernah nyoba LPDP itu gagal di wawancara gitu. Betul. Susah Mbak LPDP, bener. Iya, apalagi yang jalur reguler itu ramai. Susah dan menurutku nggak tahu sih ya, aku nggak merasa nggak worth it aja sih setelah menerima Fulbright itu. Ya. Ini tadi mau ini sih tanya lebih dalam. Kalau misalnya kan tadi dijelasin di esainya itu bisa menjelaskan latar belakang pendidikan dan menceritakan pengalaman-pengalaman yang pernah dilakukan
dilakukan dan relate sama tujuan jurusan yang diinginkan gitu kan ya, Mas. Nah, aku sama kayak Mbak Ima nih dari Fakultas Pertanian gitu. Sedangkan kayaknya mau kalau daftar S2 itu pengennya masuknya ke yang manajemen gitu, jurusan manajemen, marketing, jurusan yang IPS lah gitu. Itu menceritakannya gimana ya Mas? Soalnya sebelumnya kan pengen lanjut S2-nya tuh ke lingkungan, tapi ada mungkin kalau misalnya ke lingkungan kan masih bisa di ini ya, relate-nya tuh masih deket lah ya, walaupun cross major sama pertanian. Tapi kalau yang ini benar-benar minatnya tuh muncul karena ada yang dilihat gitu loh Mas. Itu kira-kira gimana ya nyampe ini? Apakah benar-benar harus ada relate atau bisa kita ceritain aja Mas gitu? Dan apakah latar belakang pendidikan ini disampaikannya baiknya kalau mungkin dari pengalamannya Mas Pondra ini di awal menyampaikan esai atau di akhir gitu? Oke. Terima kasih Mas. Ya, Maaf banyak kan. Gak apa-apa. Malah saling ini nanti. Di awal sih kalau menurutku di awal esai, kemudian sebelumnya tanya nih Mbak, maksudnya S2 marketing ya yang mau diambil ya? Iya, pengennya di bidang IPS, tapi sebenarnya ada dua jurusan yang ini sih kayak human. Apa? Kalau boleh tahu apa yang paling spesifik apa nih jurusannya? Saya pengen ke human management. Belum lihat untuk kampusnya, tapi kalau jurusan ke human management. Sebenarnya kalau di ini kan lingkungan juga ada human management, cuman maksudnya lingkungannya ini kan ke yang ini ya, manajemen ini terus atau di marketing itu. Oke. Anggap aja human management gitu ya Pak ya. Nanti mungkin bisa, ini mungkin salah satu contoh aja, nanti mungkin bisa menginspirasi atau mungkin dapat ide juga dari sini. Jadi gini, disampaikan aja di awal itu ada pertanian, ya kan? Pertanian, saya berasal dari pertanian, bla 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 bla, dan saya ingin masuk ke melanjutkan pendidikan ini di human management. Karena apa? Karena ya tadi saya ingin jadi dihubungkan aja sih, saya ingin agar mampu memanage manusia, memanage human, dan nggak tahu sih human management seperti apa, memanage human untuk untuk menciptakan sih, untuk meningkatkan kualitas pertanian di Indonesia atau gimana gitu kan, sehingga nanti kualitas pertanian ini ketika sudah meningkat bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan mungkin untuk dijual atau apa, untuk sesuatu yang lebih positif gitu. Sebenarnya bisa dihubungkan sih Mbak, jadi ya kan, paham ya Mbak ya, maksudnya kayak kita punya pertanian nih, terus kita punya human management nih, ya udah digabungkan aja gitu kan. Aku pengen membangun sistem human yang bisa memanage human untuk ini meningkatkan hasil produksi atau mungkin menciptakan produk terbaru dari sebuah pertanian atau apa. Ya intinya seperti itu. Jadi kayak kita punya background studi ini, terus kita punya keinginan untuk ke sini, terus kita gabungkan aja hingga hasilnya nanti bisa memberikan berdampak kepada Indonesia gitu. Kira-kira bisa nangkap seperti itu nggak Mbak? Mungkin Mbak Diana nanti punya ide lain ini, gitu. Tapi setidaknya seperti itu konsepnya. Lumayan paham, dan itu disampaikannya harus di awal ya, Mas? Iya, yang kita studi kita di awal, kita berasal dari mana tuh di awal. Nah, terus nanti ya setelah itu ya disampaikan aja, saya ingin melanjutkan ke sini, terus dengan ini, saya nanti ingin membangun ini gitu. Soalnya pernah lihat ada contoh-contoh esai kan waktu itu melihat itu tuh di awal banyak yang nyampeinnya justru masalah dulu gitu, terus agak bingung jadinya. Strategi yang bagus gimana? Ya mungkin ketika menyampaikan masalah itu nggak masalah, itu mungkin bisa juga Mbak, bisa juga senyamannya aja sih menurut gue Mbak, senyamannya aja. Cuman kalau nggak salah, kalau saya dulu itu memang
saya menyampaikan saya berasal dari sastra Inggris, UNS juga gitu seperti itu sih. Dan saya tertarik dan saya dulu waktu itu ngambil jurusan ini, kemudian saya tertarik dengan ini gitu. Jadi ya asalkan semua ininya tercover, apa namanya, Masalah apa tadi, yang esainya itu, kebutuhan esainya tercover, menurut saya nanti pihak peneliti, pihak apa namanya yang mengoreksi esai itu ya nggak masalah kok. Iya. Itu intinya ini harus memberikan dampak lah Mbak, impact ke masyarakat. Karena gini, karena memang Fulbright itu mencari yang namanya impact ya. Karena saya sudah 4 kali daftar. Jadi ceritanya itu saya tuh sudah 8 kali daftar Mbak beasiswa. Yang ke-8 ini baru keterima. Yang 7 itu gagal semua. Yang Fulbright 4 kali. Yang 3 itu gagal semua, ya kan. Jadi yang satu percobaan pertama saya itu saya mengambil esai tentang intinya tentang komunitas saya, membangun komunitas saya gitu kan. Yang 1 dan 2 itu lolos sampai, yang pertama itu lolos sampai interview. Saya cuman ketika interview karena saya mungkin bahasa Inggrisnya masih nggak bagus, akhirnya gagal. Yang kedua itu waktu itu COVID, jadi saya nggak lanjut interview karena harus ke Jakarta. Nah yang ketiga ini isinya saya ganti untuk membangun perusahaan, bukan untuk membangun komunitas, untuk memperkaya perusahaan gitu. Itu malah nggak keterima sampai interview. Jadi nggak sama sekali nggak diterima, sama sekali nggak dipanggil. Nah, yang keempat ini, yang terakhir itu, saya balik lagi ke konsep awal saya, ke isi awal saya, ini untuk membangun komunitas. Dan akhirnya diterima sampai interview. Kemudian karena mungkin bahasa Inggrisnya udah lumayan, walaupun juga masih belepotan juga waktu interview, tapi akhirnya sampai sejauh ini sampai diterima sampai sekarang, alhamdulillah sampai berangkat. Ya jadi gitu, total mungkin bisa dibilang total 8 kali percobaan, yang percobaan ke-8 ini yang akhirnya berhasil, dan 7 kali gagal. Jadi dulu pernah nyoba LPDP, ini paling sulit dan menurut saya paling buang waktu sama buang uang, karena syaratnya banyak banget, uang semua itu ya kan, udah periksa ke sini, ronsen dan sebagainya, TOEFL-nya juga macam-macam, pokoknya itu buat saya itu buang waktu. Nyoba AS juga nggak keterima, nyoba Shifting juga nggak keterima. Jadi total itu ada 7-8 yang gagal, 7 yang gagal, akhirnya percobaan 8 yang berhasil. Nah dari situ saya belajar sih, akhirnya ternyata memang Fulbright itu mencari yang namanya dampak tadi, sesuatu yang berdampak, yang berkontributif, yang kontributif. Jadi apapun esainya nanti, ini mungkin Mbak Tiara arahnya ke sana nanti. Intinya kesimpulan dari esai itu adalah ingin memberikan dampak untuk Indonesia seperti itu. Okay. Itu. Terima kasih Mas. Keren banget. Sama-sama. Resilient, bangkit terus. Ya terima kasih Mbak. Nah menariknya gini Mbak, ketika kita tuh sudah terinternalisasi dalam diri kita ya, impiannya ya, meskipun kita gagal, selalu ada suara hati yang bilang ayo coba lagi gitu. Walaupun kita gagal, kita kayak udah nyerah gitu kan, tapi selalu ada kata hati yang bilang ayo coba lagi. Itu kalau impiannya terinternalisasi dalam diri kita. Nah kalau misalkan memang belum dan kita rasa itu bukan sesuatu impian yang layak diperjuangkan, biasanya ketika kita gagal ya udah nyerah, ya udah. Dan itu ya sebenarnya menurutku nggak salah sih. Memang mungkin bisa siapa tahu memang itu memang nggak jalannya seperti itu gitu. Cuman kalau itu memang sudah jadi impian yang terinternalisasi dalam diri kita, yang kita benar-benar pengen, walaupun kita gagal ya tetap kita ada selalu upaya untuk nyoba lagi gitu. Gitu. Terima kasih banyak Mas Pondra, sangat menginspirasi. Sama-sama Mbak. Sukses pokoknya untuk isinya. Insya Allah bisa. Oke, selanjutnya Kak Hartati. Miss Hartati, Hartati. silakan. Terima kasih Mbak Ima. Oke. Masya Allah, luar biasa ilmunya Mas
Bodra, nggih, terima kasih untuk malam ini. Jadi eh ada titik terang sekarang untuk ke luar negeri karena ternyata bisa TOEFL ITP ya. Iya, bisa murah. Sebenarnya momok kami itu di IELTS ya Mas, kalau mau ke luar negeri itu kita benar-benar agak terbebani ya karena Mahal, betul. iya termasuk Duitnya juga apa lagi? ya non sewu Mas, saya juga ada program pendampingan beasiswa untuk anak-anak mulai dari S1 sampai S3 nggih. Iya. Pertanyaan saya mungkin ada 3 untuk malam ini Mas. Yang pertama, apakah ada batasan usia untuk teman-teman yang mau melanjutkan S3? Yang kedua, apakah ini berlaku untuk semua jurusan? Misalnya teman-teman guru atau teman-teman di bidang sastra, seni, seperti itu. Apakah juga memiliki kesempatan yang sama? Artinya, apakah semua jurusan bisa mendaftar di beasiswa Fulbright? Pertanyaan yang ketiga, jadi tadi alurnya kita mendaftar di Fulbright dulu, baru kita didaftarkan ya Mas, didaftarkan ke universitas. Iya. Bukan kita mendaftar sendiri, mencari LOA, baru ke Fulbright. Oh, nggih. Jadi sepertinya lebih ini ya kita ya, lebih santai. mudah. Lebih mudah ya. Jadi kita tidak perlu berburu universitas dulu ya. Kalau mau berburu nggak apa-apa, cuma biasanya mereka bisa. tetap mempertimbangkan bisa. Jadi tapi kalau pengennya nyantet, ya udah kita serahkan urusannya ke Aminef semua gitu. Oh, enggak. Jadi mereka yang nyarikan ininya gitu. Oh, nggih. Mungkin 3 itu dulu Mas. Oke, Terima siap. kasih. Sama-sama. Jadi yang pertama itu batasan usia ada nggak? Alhamdulillahnya nggak ada. Makanya saya sampai usia sekarang masih nyoba terus gitu kan. Kalau LPDP kan ada batasan usia kalau nggak salah apa ya? 25 kalau nggak salah ya. 34 Mas. Kalau nggak salah 34 ya. 34. Iya, kalau 25 kayaknya kamu udah itu deh Mas. diskriminatif banget bro. 47 Mas, kalau S3. Iya. Oh, udah 7. Kalau Wah, S3 bisa lebih ya. Untuk tinggi yang lagi. PNS, iya yang untuk PNS 47. Diskriminatif banget itu LPDP itu. Benar-benar, dan memang ya tadi Mahal. saya nggak berjodoh, alhamdulillah nggak berjodoh sama LPDP, alhamdulillah sekali saya. Dan kalau Fulbright itu S1, S2, S3 itu S2 dan S3 nggak ada sama sekali batasan usia, termasuk saya yang sekarang udah ke tujuhnya, saya juga keterima di sini S2 dan teman-teman saya di sini usianya 22 sampai 25, jadi kayak saya paling tua di sini, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Nggak, niatnya memang nggak ada batasan usia sama sekali. Jadi keuntungannya tadi 1, nggak ada batasan usia, 2, pendaftarannya murah karena cuma bisa pakai ITP, sama lagi 3, benefitnya luar biasa sekali. Dan ya tadi ini menurut saya sangat worth it lah. Kemudian pertanyaan kedua, apakah semua jurusan kecuali ini kedokteran tidak ya yang berhubungan dengan kesehatan, karena mungkin nggak tahu sih, mungkin biayanya sangat-sangat mahal dan kayaknya itu bakal nggak tercover sama beasiswanya Fulbright. Terus yang terakhir jadi alurnya memang kita kalau kita mungkin yang pingin ya udah yang semua tergantung sama kita nggak mau yang ribet ya, ini kita tinggal aja ngikut alurnya dari Aminef. Jadi kita daftar dari link tadi lewat Aminef. Nanti ketika kita sudah keterima, ketika kita sudah administrasi lolos, wawancara lolos, ya udah kita tinggal duduk manis, pihak Aminef nanti yang mengirimkan lamaran beasiswa kita, lamaran pendaftaran kita ke 4 universitas di Amerika Serikat. Tinggal kita duduk manis, tinggal menunggu jawaban dari universitas ini nanti. Bisa jadi bisa jadi kita nggak diterima, bisa jadi kita keterima, cuman harus menalangi berapa dolar gitu, karena mungkin beasiswanya nggak mencukupi untuk membayar sepenuhnya. Bisa juga kita diterima tanpa membayar sepeser pun gitu. Jadi semua beasiswa sudah ditalangi oleh Fulbright. Nah, kalau
kalau saya termasuk yang membayar dana talangan. Ya, tapi alhamdulillahnya dana talangan kecil sekali. Sekitar berapa ya? $180 per tahun. $180 per tahun itu berapa ya berarti ya? 2 jutaan lah, 2 jutaan sekian. Nah, itu bisa saya bayar dari uang saku. Jadinya uang sakunya kan lumayan nih. Kalau nggak salah sekitar 3.000 per bulan. Ya saya tinggal bayar aja dari situ gitu. Jadi ya anggap aja kayak saya sudah dapat full tuition pada akhirnya. Dan kira-kira seperti itu sih. Semoga menjawab pertanyaan saya ya. Iya, ya sangat Oh, iya. tercerahkan, Mas. Ya, ini apa ya? Saya pun juga sebenarnya kaget, nggak banyak orang yang tahu dengan beasiswa ini, gitu kan? Karena ya, padahal beasiswa ini termasuk yang satu yang sangat-sangat bergengsi. Yang dua tadi syaratnya mudah, nggak ribet. Gitu. Beda sama LPDP, saya tuh LPDP udah 2 kali dan itu habis banyak. Bayar TOEFL, bayar Iya, betul. ronsen dan sebagainya, aduh, nggak keterima semua lagi ya, terus. Soalnya Dan ini, Mas, kalau anak-anak saya tanya ya, kenapa nggak Iya. mendaftar di luar negeri? Karena kan LA-nya lebih besar ya, dan biasanya anak-anak itu bisa nabung banyak kalau ambil beasiswa luar negeri. Iya. Mereka tuh mesti alasan utamanya karena IELTS-nya. Rata-rata seperti iya. itu. Jadi ini kan pencerahan juga buat kami, nanti bisa menginformasikan ke anak-anak demikian. Betul. Kalau misalnya berkeluarga, nggih Mas, Ya. untuk biaya hidup di sana, apakah nanti kita bisa terpenuhi dari LA ya yang kita dapatkan setiap bulan itu, kira-kira mencukupi nggak untuk Kalau berkeluarga mungkin kalau untuk S3 ya Bu ya, itu menurut saya S3 itu lebih ini bisa mencukupi, lebih worth it untuk bawa keluarga karena rentang waktunya kan lebih lama di sini dan memang biayanya karena biaya untuk bawa keluarga itu juga lumayan karena harus bayar asuransi keluarga dan sebagainya. Cuman dengan kalau S3 kan ibaratnya rentangnya lama kan ya, membayar di awal itu worth it gitu loh Bu. Jadi kalau menurut saya sih mencukupi. Iya, karena memang saya melihat beberapa itu ada yang membawa keluarga ke sini. Cuman kalau untuk S2 kok saya menurutnya kurang worth it karena rentang waktunya terlalu singkat tuh. Cuma 2 tahun dan nanti bayarnya mahal di awal. Nanti baru bayar udah selesai itu kan kamu kurang worth it. Jadi kalau S3 menurut saya lebih worth it sih dan kayaknya sih mencukupi sih. Karena saya melihat beberapa ada yang bawa soalnya. baik Mas, terima kasih Mas. Iya. Barakallah Sama-sama. ilmunya. Terima kasih. Ya. Oke, Nah, ini oke. benar nih Mbak Ima yang memang biayanya tuh menurut saya memang sangat masuk akal nih untuk biaya pendaftarannya ya karena kalau dibandingkan beasiswa lain yang harus IBT gitu kan harus IELTS, aduh Iya, iya, mahal iya. itu. Kebetulan tuh aku belum sempat nyoba LPDP juga, Mas. Dan kalau dilihat dari trennya sekarang, emang LPDP tuh jadi yang favorit. Maksudnya favorit tuh banyak yang mendaftar gitu, banyak yang berencana Iya, untuk betul. mendaftar. Cuman karena sekarang peminatnya tinggi, terus sepertinya maksudnya persyaratan tuh bukan persyaratan proses ya Mas, tapi kayak dari apa yang kita jual ke LPDP-nya sampai LPDP-nya itu nerima itu juga membuat mungkin beberapa banyak orang termasuk aku tuh mulai mikir kayak mampukah aku untuk bersaing dengan mereka gitu, karena sekarang kan makin banyak yang berminat banget di LPDP kan. Jadi Iya betul. beberapa kali ini aku nyoba daftarnya tuh nggak yang LPDP karena satu syaratku di LPDP untuk substansi luar negeri itu belum keterima. IELTS kan masih 6 ya waktu itu. Terus akhirnya aku mendaftarlah yang tidak ada IELTS atau IELTS-nya tuh yang sama kayak IELTS-ku gitu. Salah satunya tuh AAS. Terus AAS tuh kan juga syaratnya juga cukup mudah ya teman-teman. TOEFL ITP itu bisa 550 juga. Terus yang chevening itu kebetulan chevening itu
apa namanya IELTS-nya tuh di akhir. Jadi waktu pendaftaran kemarin nggak usah pakai IELTS, surat rekomendasi juga nanti ketika interview. Jadi sebenarnya masih banyak apa beasiswa yang lebih apa ya, ibaratnya lebih mudah lah dibandingkan LPDP. Nah, salah satunya itu Fulbright. Cuman memang aku aku kan apa kemarin itu habis apa ya daftar chevening, aku langsung buka Fulbright karena waktu itu Fulbright dibuka. Aku buka Fulbright itu emang isiannya itu banyak banget, lebih banyak daripada yang kemarin aku daftar di AAS, Manaki New Zealand sama si chevening. Jadi Fulbright itu isiannya banyak banget gitu. Jadi apa mungkin orang tuh nggak apa ya, mungkin bukan nggak tertarik dengan Fulbright, tapi kayaknya karena banyak yang bilang Fulbright itu sangat sulit untuk ditembus kali ya Mas ya. Kan apa tadi Mas Pondra bilang padahal ini juga bergengsi tapi tidak banyak orang yang menceritakan gitu. Mungkin salah satunya karena yang diterima hanya segelintir orang, jadi itu cukup angan-angan yang sulit sekali digapai untuk beberapa orang. Tapi karena memang dari teman-teman kan juga ada yang apa namanya tahu kan, maksudnya jadi memang dari sekian pendaftar itu ada sekian seribu pendaftar biasanya per tahun itu kan, yang diterima mungkin sekitar 100-an sekian. Tapi ya tadi balik lagi sih, ketika memang ini sudah jadi jalan kita, insya Allah keterimalah. Nah, Mbak, ini ada lagi pertanyaan ini dari Kak Devina sama Kak Zaifa Sidik di kolom komentar nih ya. Boleh dibaca. Oke, sebelum nanti yang apa namanya ada yang raise hand, saya jawab dulu ya. Ya, dari Kak Devina, apakah ada batasan usia? Ya, nggak ada. Sama kalau misalkan kita dari career gap itu maksudnya ini ya, kita bekerja gitu ya Pak ya. Gimana cara jelasinnya supaya kedengaran tepat positif? Nah, ini malah jadi sebuah nilai tambah sebenarnya ketika kita punya apa namanya sudah pernah berkarir gitu. Itu bisa jadi nilai tambah sebenarnya. Kita sampaikan aja Bapak, saya juga pernah berkarya di sini. Itu kan masuk ke mana? Ke kontribusi yang pernah kita lakukan. Jadi tetap kita jelaskan karir apa yang sudah kita kerjakan. Ya itu kita sudah berkarir selama sekian tahun, itu sudah termasuk apa namanya sesuatu yang positif, sesuatu yang sudah kita achieve, dan itu sudah merupakan apa namanya kontribusi yang nyata yang sudah kita lakukan. Oke, kemudian dari Kak Zaifa Sidik, Fulbright apakah bisa untuk guru? Bisa sekali. Jalurnya seperti apa ya, kita mendaftar tadi di link yang sudah saya sampaikan. Kemudian teman saya pun juga ada yang guru, beliau ambil PhD, termasuk teman saya yang di sini juga. Terus untuk kegiatan dalam saya itu kegiatan sama jadi guru boleh disampaikan, kegiatan jadi guru disampaikan boleh, terus ditambah juga kegiatan sebagai komunitas penelitian di kelas disampaikan semua boleh. Itu malah jadi semacam apa namanya nilai jual tersendiri. Jadi kan ada sudah achieve, sudah berkontribusi sebagai guru, sudah berkontribusi sebagai apa namanya penggerak di komunitas pendidikan, sudah melakukan penelitian, itu sebuah achievement tersendiri. Yang penting essay-nya tidak lebih dari 1 halaman dan 1,5 spasi. Jadi memang dibikin gimana caranya bisa 1 halaman. Oke. Oh, maksudnya sudah berkarya berarti nggak, kalau ada jeda berkarir dan selama jeda berkarir itu melakukan sebuah kegiatan komunitas atau kegiatan apa, nggak masalah, itu malah bisa disampaikan. Jadi kita mungkin nggak fokus ke jeda karirnya, tapi kita fokus ke kegiatan yang sudah kita kerjakan selama jeda karir tersebut gitu ya. Istilahnya apa ya, kalau istilahnya mungkin framing ya, kita mau framing, kita jadi tidak mau framing jeda karirnya, tapi mau framing kegiatan apa yang sudah kita lakukan di selama setahun ketika jeda karir itu gitu sih kira-kira. Seperti itu Kak Devina, apakah sudah menjawab
pasti kan ada kan selama jeda karir itu kita ngapain ya udah itu aja yang kita sampaikan, yang kita framing kan itu aja. Oke. Aku sepertinya ingin bertanya, Mas. Oke, bisa oke. Kak Lila Awalia, Oh, silakan. ada. Oke. Oh iya, maaf ini ada yang mau saya tanyakan. Kalau untuk PhD itu kan S3 biasanya ini ya harus melampirkan disertasi kan ya? Mungkin ada informasi gitu kan yang saya tahu dari teman-teman yang mau PhD itu dia harus nyari supervisor sendiri gitu kan dari kampus. Oh iya. Gitu. Berarti kan dia harus ada supervisor yang mau bimbing dia gitu kan kalau PhD. Nah kalau Fulbright sendiri itu gimana? Apakah seperti itu juga atau tadi kan ditawarin ke 4 universitas gitu kan? Nah berarti itu kan kita harus menyertakan proposal disertasi atau seperti apa gitu? Itu aja sih. Kemudian yang kedua yang ijazah yang translate itu kan bebas ya, nggak harus dari lembaga apa gitu translate-nya, asal mungkin bahasa Inggris aja gitu ya. Oke. Oh ya, Oke, makasih. Ya, kalau untuk PhD sendiri sebenarnya saya kurang tahu ya, karena saya tidak mengambil PhD, saya mengambilnya master. Cuman saya mungkin nggak bisa jawab 100% yakin apakah disertasinya harus disertakan. Kalau misalkan kalau setahu saya memang siapa tak ini sih mungkin hanya yang penting kita mengisi formulir aja yang ada di link di link yang tadi saya sampaikan di awal tadi. Nah nanti tinggal diikuti aja sih kira-kira apa saja yang perlu dimasukkan di sana. Kalau saya itu bukannya sesuatu yang kita kerjakan ketika saat S3 ya. Kalau atau gimana atau S2 gitu kan. Ya mungkin coba aja mungkin Bu dicek di link yang tadi saya kirim kira-kira persyaratan apa aja yang perlu diunggah di sana. Nah, karena saya sendiri S2 jadi saya kurang tahu, minta maaf Bu, tidak bisa menjawab sepenuhnya pertanyaan tersebut. Kemudian yang pertanyaan kedua bahasa Inggris ya, biasanya ketika kita ada transkrip dari universitas itu kalau di tempat saya memang ada transkrip berbahasa Inggris, jadi itu yang kita upload ke Aminef-nya. Seperti itu. Oh iya, kasih saya juga. Itu kalau yang S1 kan itu kan masih translate masih bahasa Indonesia. Nah kalau yang S2 sekarang memang ada transkrip yang bahasa Inggrisnya udah. Cuman yang S1 kan dari kampusnya belum ada translate-nya. Oh, I see. Di lembaga bahasa atau apa atau cuman bahasa Inggris doang, asal bahasa Inggris doang gitu, atau harus dari lembaga yang resmi atau gimana gitu. Makasih. Apakah bisa ini mungkin ya bisa minta ke universitasnya untuk mentranslatekan gitu, atau misalkan mungkin dari pihak universitas mungkin bisa mengeluarkan dokumen yang berbahasa Inggris mungkin. Saya kurang tahu ininya gimana nanti prosesnya, cuma memang harus wajib ini mengirimkan transkrip yang berbahasa Inggris karena nanti itu yang digunakan oleh Aminef untuk mengirimkan ke kampus di luar negeri nanti di Amerika Serikat nanti untuk mendaftar kampus di sana. Jadi ya wajib ada transkrip yang berbahasa Inggris. Mungkin bisa coba lewat kampusnya gitu untuk ini untuk mentranslatekan transkrip nilai dan ijazah tadi. Oh iya Mas, makasih. Tadi yang Aminef itu 4 kampus doang ya, semuanya ditujukan ke 4 kampus itu berarti ya? Iya, 4 kampus. Kalau PhD mungkin setahu saya, kalau nggak salah 5 kalau PhD itu, jadi ada 5 kampus. Kalau S2 Master itu hanya 4 kampus, PhD itu ada 5 kampus. Dan mereka nanti yang dari Aminef-nya sendiri yang mengirimkan ininya, surat lamaran pendaftaran kita ke sana.
Oh iya, iya. Makasih. Sama-sama. Dan ada lagi pertanyaan lewat chat dari Kak Yan Rahman. Usia saya 39 tahun, sudah berkeluarga, S1, Sistem Informasi. Jika ingin daftar S2 Ilmu Komunikasi karena sudah lama kerja di media, apa memungkinkan? Ya, sangat mungkin sekali. Sangat-sangat mungkin sekali. Dan selain PP bahasa Inggris, alhamdulillah saya ada tips lain lagi. Tipsnya apa ya? Ya jangan menyerah sih. Jangan menyerah pokoknya untuk mendaftar. Selalu mencoba untuk mendaftar. Saya termotivasi istri saya yang sekarang sedang S3 beasiswa tetapi dalam negeri. Ya, pokoknya tipsnya coba, selalu coba, jangan menyerah. Kemudian banyak berdoa, pasti. Itu. Kemudian apakah biasanya kampus asal S1 ada pengaruh juga, misal kampus negeri atau swasta? Enggak ada. Mereka nggak melihat itu sebenarnya. Jadi mereka lebih melihat ke kemampuan kita sih, bukan melihat ke universitas kita, lebih ke ya tadi ke kemampuan kita, bukan dari mana kita berasal, tapi lebih ke bagaimana kita membawakan diri dalam essay kita sama nanti dalam wawancara kita. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi tuh dari Kak Inka. Oke, silakan. Baik Kak, terima kasih kesempatannya. Selamat malam sebelumnya. Selamat malam. Oke, menarik sekali ya Kak sharing-sharing yang sudah disampaikan dari tadi. Pertanyaan terima saya kasih. itu sebenarnya fasilitas apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari Fulbright ini? Apakah semua biaya pendidikan dan juga living cost kita juga ditanggung di Fulbright ini? Itu sih Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ya, betul. Jadi memang living cost ditanggung. Kemudian yang pasti tiket perjalanan tadi. Dari awal ya, yang pasti itu tiket perjalanan ditanggung. Termasuk nanti tiket ketika kita ke Jakarta untuk misalkan mengikuti seminar sebelum keberangkatan, itu juga semuanya ditanggung. Tiket misalkan nanti kita harus mengikuti TOEFL itu juga semua ditanggung. Hotel dan sebagainya ditanggung. Tiket perjalanan ke US juga ditanggung. Kemudian tuitions ditanggung, mereka yang bayar. Kalau misalkan ada dan kita harus menalangi, itu nanti bisa diambil dari dari uang saku kita per bulan, stipend kita, ya kan. Kemudian asuransi juga mereka yang nanggung, semuanya ditanggung. Terus kita juga dapat visa, itu nanti pembayaran visanya juga mereka yang nanggung. Apa lagi ya? Ditanggung semua sih Kak, ditanggung semua. Itu pun stipend kita pun masih ya, misalkan kita sangat-sangat hemat dan kita nggak terlalu banyak nombok atau kita nggak nombok sekali, kita bisa ngirim ke Indonesia juga. Misalkan kita mau ngirim ke Indonesia, kita juga bisa juga. Jadi ya semua ditanggung sih Kak, semua ditanggung, dan insya Allah ini sangat-sangat cukup, lebih dari cukup buat saya, lebih dari cukup. Nggak sekedar cukup untuk kita di sini, tapi juga cukup untuk membiayai keluarga kita di rumah juga. Itu saya seperti itu sih. Gitu. Semoga menjawab ya Kak ya. Ya Kak, terima kasih banyak. Apalagi kan nilai dolar kan tinggi kan ya. Jadi ketika kita cuma ngirim berapa ya, $10, kita aja udah berasa banget di Indonesia tuh. Udah berasa banget. Ini ada pertanyaan lagi dari Adiat. Dari Kak Adiat Ma. Oke, silakan. Iya, selamat malam semuanya. Terima kasih Kak
Ima atas memfasilitasi pertemuan malam hari ini. Juga terima kasih kepada Mas Sondra atas informasi yang insightful. Ya, saya mau tanya. Yang pertama, saya baru pertama kali mengenal beasiswa S2 dan Fulbright. Dari semua pertanyaan yang ada, menurut Mas Sondra, memang sebaiknya difokuskan dulu di tahun pertama persiapan. Terus yang kedua, sebagai pekerja full time, salah satu tantangan adalah konsistensi. Ya, bagaimana menurut Mas Sondra untuk membagi waktu saat persiapan beasiswa khususnya Fulbright sih? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Adiat. Mana yang terfokus dulu? Fokus mendaftar dulu mungkin ya Mas ya? Itu maksudnya Mas, apakah fokus mendaftar atau gimana? Iya, Atau tadi kan- kalau saya ikuti dari pemaparannya Mas Sondra kan ada mulai dari administrasi, ada wawancara, kemudian ada essay, dan yang terakhir Oh, ada oke. berkas-berkas. Oke, jadi karena kita masih punya deadline sampai tanggal 18 Februari, fokus yang paling pertama dulu mungkin ini, TOEFL. Kira-kira sudah punya belum nih TOEFL ITP? Kalau sudah punya, tinggal nanti kita nyari ini, letter of recommendations dari rekan kantor atau dari apa namanya atasan kantor atau mungkin dari rekan komunitas atau sebagainya. Itu yang menurut saya itu perlu segera dilengkapi karena itu yang berkaitan dengan orang lain yang nggak bisa langsung kita kerjakan. Setelah itu paling ini sih mengumpulkan ijazah dan sebagainya gitu. Setelah itu kita upload ke websitenya Aminef tadi. Nah, kira-kira seperti itu yang perlu, yang fokus dulu mungkin TOEFL dulu sih yang paling awal. Ini bulan Desember kan ya. Desember coba nyari daftar, kalau belum punya TOEFL ITP, coba nyari layanan TOEFL yang paling cepat tanggal berapa, karena biasanya kan hasilnya nggak bisa langsung hari itu kan, biasanya seminggu atau 2 minggu, jadi langsung ke TOEFL dulu. Kalau sudah minta kita nyari orang yang bisa kita minta letter of recommendation, setelah itu kita mintakan mereka. Setelah itu ya kalau kita sudah punya ijazah yang berbahasa Inggris, ya ini berarti kita sudah aman, nggak perlu minta ke universitas untuk menginggriskan. Itu sih yang paling perlu segera saat ini, besok itu sih mungkin Mas. Terus kemudian membagi waktu sebagai pekerja full time. Mungkin tiap orang beda-beda ya caranya ya. Saya sendiri pun termasuk orang yang malas sebenarnya. Dalam artian nggak bisa seproduktif itu. Jadi membagi waktunya ya kadang ketika sampai rumah atau ketika dulu waktu masih di kantor dan waktu ada waktu senggang, waktu istirahat atau apa ya saya mulai ini mencicil apa aja yang perlu saya siapkan seperti itu. Jadi ya membagi waktunya adalah memaksakan diri untuk meluangkan waktu, memaksakan diri untuk meluangkan waktu untuk mempersiapkan segala dokumen yang dibutuhkan seperti itu. Sama sedikit demi sedikit mulai belajar bahasa Inggris. Nanti biasanya bermanfaat ketika kita akhirnya lolos administrasi dan harus wawancara, karena nanti ada 4 orang pewawancara, 2 orang Indonesia, 2 orang Amerika. Jadi emang harus mempersiapkan diri untuk wawancara. Itu. Semoga menjawab pertanyaannya, Mas. Iya Mas, satu lagi ya mungkin waktu silakan. tadi disampaikan belajar bahasa Inggris itu apakah sebelumnya Mas Sondra ini belajar secara mandiri atau ikut kursus begitu ya? Dulu saya pernah ikut semacam apa namanya ya, bimbingan beasiswa sih. Tapi di situ pun saya juga berbahasa Indonesia, dikit banget berbahasa. Jadi mungkin untuk belajar bahasa Inggrisnya secara mandiri paling. Kita bermonolog atau mungkin mengikuti talk today seperti itu bisa. Atau sekarang itu bisa ngobrol sama ChatGPT, bukan ChatGPT sih, apa Gemini atau Copilot gitu. Itu kan bisa ngobrol juga. Nah, kita bisa belajar dari sana. Tapi saran saya mungkin mulai belajar dari sekarang berbahasa Inggris, minimal bisa berkomunikasi. Jadi nanti ketika wawancara itu kita percaya diri. Karena kuncinya ya percaya diri sih, lagi-lagi seperti itu.
Semoga menjawab ya Mas. Ini banyak-banyak pertanyaannya, banyak banget Mas dari tadi ya. Oke. Ramai pertanyaan. Ini ada satu lagi nih kayaknya. Oh iya, Bu Tati. Bu Tati nanya lagi. Iya, mohon maaf. Satu pertanyaan lagi, Mas, izin. Silakan. Ya, untuk memperjelas yang recommendation letter kan, untuk surat rekomendasi itu kita ada ketentuan minta berapa, apa? Kan kadang ada yang 3, ada yang 2 seperti itu kan. Kemudian sebaiknya kita kalau kita bekerja pastinya ke atasan ya. Iya, atasan. Atau ada saran sebaiknya yang lebih valid ke siapa untuk surat rekomendasi? Oke. Terima kasih. Siap. 3 sih, 3 karena 3 itu nanti pasti digunakan untuk mendaftarkan ke universitasnya. Kalau dari Fulbright sendiri, ketika kita mendaftar ke Fulbright ke Aminef itu kalau nggak salah hanya butuh 2. Tapi kita minta 3 aja karena 3 itu nanti yang pasti bakal dikirimkan ke universitas di Amerika. Karena universitas di Amerika itu butuhnya 3. Kemudian apakah bisa ini siapa yang perlu diminta? Atasan nggak masalah, asalkan atasannya memang gampang untuk diajak untuk dimintai gitu. Kalau susah mending yang lain gitu kan. Karena kalau saya dulu sempat ada atasan yang memang agak susah, jadi saya nggak atasan. Karena saya terlibat di komunitas, ya saya minta ke komunitas. Kemudian karena saya juga terlibat di divisi lain, yang divisi lain di perusahaan, yang lebih enak untuk diajak kerjasama untuk diminta, ya saya minta ke mereka. Ya intinya asalkan siapa yang kita minta itu punya wewenang dan punya jabatan, punya wewenang untuk mengetahui potensi kita, ya itu nggak masalah sih. Kalau memang atasannya enak untuk dimintai seperti itu, nggak ribet, ya itu malah lebih bagus. Jadi benar atasannya mendukung potensi kita. Tapi kalau atasannya ribet dan sebagainya, banyak syarat, ya mending saya nyari yang lain. Seperti itu sih Bu. Baik, terima kasih Mas. Semoga saja atasannya enak ya Bu ya, diajak untuk Oh iya. dimintai. Insya Allah mendukung Mas. Iya. Oke Mas, ini banyak banget pertanyaan. Sebenarnya aku pengen nanya juga Mas. Aku akan menjadi penanya terakhir. Oke, siap. Maaf ya Mas, ini lama banget jadinya sama Mas Pondra. Aman lah. Jadi tuh tadi sebenarnya udah ada pertanyaan dari Tiara. Kebetulan aku sama Tiara itu satu bidang lingkup. Kita sama-sama di pertanian. Bedanya aku di ilmu tanah. Kalau Tiara itu agroteknologi minat tanah. Nah kebetulan juga ternyata apa yang diinginkan Tiara, maksudnya Tiara ternyata juga sama-sama pengen ambil S2 di bidang manajemen gitu. Nah aku pribadi mungkin aku juga udah sering cerita sama Mas Pondra, aku tuh pengen ambil di kalau di Amerika aku sendiri belum ini ya Mas, belum menemukan bidang ini entah dari program atau kampus yang menyediakan program entrepreneurship and innovation yang khususnya tuh di digital business gitu. Kalau mungkin di case-nya Tiara itu, Tiara masih bisa menceritakan hubungan antara bidangnya dia S1 dengan apa yang ingin dia ambil. Nah kalau di case-ku ini kemungkinan aku tuh nggak bisa menceritakan banyak tentang S1 aku Mas, karena aku pribadi tuh memang bener-bener crossfield, lintas bidang, dan apa yang ingin aku kontribusikan di masa depan itu juga akan sangat lintas bidang. Jadi akan sedikit ceritaku tentang background S1 aku, terus ditambah lagi dari pekerjaan yang udah aku lalui, baik itu dulu waktu aku di Ruang Guru, terus 3 serangkai itu memang hampir semuanya tuh produk edutech, platform edutech gitu. Kemudian aku komunitas yang saat ini sedang aku bangun sama teman-teman itu juga lagi-lagi masih linear dengan edutech. Nah memungkinkan nggak sih Mas saat aku itu menceritakan esaiku, di dalam esaiku itu
aku tidak terlalu banyak menyoroti latar belakang S1ku karena memang secara apa namanya rencanaku ke depan itu aku mungkin akan lebih banyak di bidang edukasi ketimbang di pertanian gitu Mas. Ya, memungkinkan sih Mbak, memungkinkan banget. Jadi memang latar belakang itu kita gunakan hanya sebagai latar belakang. Kita pernah pendidikan di sini, dan pendidikan di sini ini memotivasi kita untuk menjadi apa ya? Di edutech itu nanti tujuannya apakah sesuai dengan ini, sesuai dengan latar belakang tadi atau gimana, atau enggak sama sekali? Kemungkinan enggak ya Mas. Kalau itu ini ya, kalau dari roadmap aku belum ada rencana ke agrotech sama sekali karena memang fokusku tuh ke edutech gitu loh. Nah, aku tuh sempat Jadi gini mungkin Mbak bisa disampaikan dulu saya memang bekerja saya pendidikan latar belakang adalah di agrobisnis ya kan, di pertanian. Cuman dari sana saya belajar tentang ini, tapi ketika saya melanjutkan pendidikan, ketika saya bekerja, saya melihat bahwa saya berpotensi memiliki peluang dan potensi di edutech dan sebagainya ya kan. Sehingga nanti saya tertarik untuk menindaklanjuti ini, melanjutkan pendidikan tinggi di bagian edutech dan sebagainya. Seperti itu bisa sebenarnya. Menurutku sih bisa. Jadi kayak kita punya masa lalu di pertanian, cuman karir kita nih membuat kita kok kayaknya lebih menyasar ke sini ya gitu kan. Ya itu disampaikan aja seperti itu. Dan mungkin disampaikan juga bahwa dengan shifting care ini, studi ini, saya melihat ada potensi yang lebih besar nih untuk berkontribusi untuk Indonesia seperti itu sih. Oke Mas. Tapi memang lebih bagus sebenarnya ada koneksinya sih, lebih bagusnya memang ada koneksinya sebenarnya Mbak. Karena kan kita lagi-lagi kan ini adalah tentang akademik juga ya. Metu. Maaf Mas, keluar sendiri tadi. Oke. Maaf teman-teman. Oke Mas. Oke Mas, berarti berarti tetap ini ya Mas. Aku tetap harus spelling apa namanya, masih ada keterkaitan sama bidang agrotech juga untuk untuk kontribusi di masa depan. Itu lebih baiknya mending seperti itu ya. Lebih baiknya seperti itu. Oke Mas, mungkin dari aku pertanyaannya itu aja sih. Dan sepertinya juga udah banyak banget teman-teman tadi yang bertanya. Jadi penanyanya tuh sangat aktif sekali dan Mas Pondra juga sangat welcome sekali untuk menjawab. Mungkin ada ada satu atau beberapa patah kata dari Mas Pondra untuk menyemangati kita. Ya, intinya gini Mbak, sesuatu yang memang milik kita itu nggak bakal terlepas dari kita gitu kan. Ya kan, kita nggak tahu kapan, tapi ketika itu memang sudah hak kita untuk dapatkan, ya insya Allah kita bakal dapat itu. Termasuk ketika itu bukan sesuatu milik kita gitu. Mau sekuat apapun kita berusaha, ketika itu memang tidak ditakdirkan untuk kita, ya itu nggak bakal jadi milik kita. Nah, manusia pada akhirnya yang bisa ini Mbak, padanya yang bisa berikhtiar mencoba gitu kan. Kita yang bisa mencoba, selalu coba gitu kan. Ketika gagal, misalkan masih ada panggilan untuk ayo kita coba lagi, ya dah kita coba terus. Kita selalu berusaha untuk itu. Tapi pada akhirnya semua itu kembali ke
ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kalau memang itu adalah takdir kita, ya insya Allah kita dapat. Jadi ya tetap mencoba, apapun hasilnya. Ketika itu memang kita masih ingin terus nyoba, ya tetap terus dicoba. Kalau pada akhirnya kita merasa ya udah aku sudah cukup gitu, ya udah kita cukup aja gitu. Bisa jadi memang jalan kita bukan di sana gitu kan. Dan saya yakin ketika satu pintu tertutup, pasti ada pintu lain yang terbuka, dan itu insya Allah jauh lebih lebih bermanfaat bagi kita. Jadi ya tetap semangat menjalani ini, tapi jangan terlalu berambisi gitu kan. Oke. Karena kalau ambisi itu terlalu berambisi, pokoknya sesuatu yang terlalu itu membutakan kita nanti pada akhirnya. Iya, betul. Just keep it simple gitu. Just follow the rules gitu kan, follow the flow of the life itu. Seperti itu paling gue. Oke, terima kasih Mas Pondra. prosesnya. Anyway, aku juga sangat terkagum-kagum sama kalimatnya Mas Pondra tadi, sampai aku catat. Jadi impian yang terinternalisasi jadi keinginannya kita itu tuh pasti akan membuat kita tuh ada kata hati dari kita yang ingin coba lagi, ayo coba lagi. Jadi untuk mengakhiri kelas kali ini mungkin aku akan memberikan summarize dari apa yang Mas Pondra katakan tadi. Kalau memang teman-teman itu ada keinginan dan kalian teman-teman masih mampu untuk mencobanya, jangan menyerah. Di sini aku juga sebagai pejuang juga ya. Jadi posisiku dengan teman-teman tuh sama. Aku juga sedang memperjuangkan apa yang sudah berhasil dicapai Mas Pondra juga. Barangkali nanti teman-teman setelah lebih banyak berinteraksi dengan awardee seperti Mas Pondra, itu bisa menginspirasi teman-teman. Jadi ketika teman-teman itu menyerah, ada titik yang ingin menyerah, teman-teman bisa bangkit lagi. Dan seperti yang kata Mas Pondra bilang, kalau memang teman-teman ingin cukup, ya sudah cukup saja gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman masih ada harapan kecil yang ingin dibangun lagi, semangat, pokoknya semangat. Aku juga di sini harus semangat ya, tetap harus mencoba apapun yang terjadi. Bahkan setelah mendengar ceritanya Mas Pondra 11 tahun ya Mas attempt-nya tuh. Berapa ya, 2000 kalau dari impian itu muncul sampai sekarang ya berarti berapa tahun Mbak? 2025 sampai 2027. 20 tahunan lah ya. Iya, 20 tahun ya. Iya, 20 tahunan. Iya, mungkin hampir 18 tahun, 18 tahun. Ya, jadi dari ceritanya Mas Pondra 18 tahun punya impian 18. buat sekolah ke luar negeri, 8 kali percobaan, dan di attempt ke-8 itu baru keterima. Itu juga menginspirasi aku karena aku sendiri baru 1 tahun mencoba, dan baru ini mungkin Fulbright akan menjadi aplikasi keempatku. Jadi mungkin perjalananku tuh masih nggak ada apa-apanya gitu ya. Jadi teman-teman di sini yang mungkin merasakan hal yang sama, pasti lelah tapi tetap harus semangat dan berjuang. Aku yakin impian yang tinggi dan baik itu memang bisa diperjuangkan dan bisa diperjuangkan sesuai kemampuannya. Terus satu lagi dari Mas Pondra, keep it simple, follow the rules, do not be too ambitious. Mungkin itu juga jadi tamparan buat aku ya, karena aku terlalu menggebu-gebu. Jadi mungkin teman-teman yang ngerasa terlalu ambisius sampai pusing 7 keliling ketika ditolak-tolak bisa mengikuti saran dari Mas Pondra supaya lebih legowo dan lapang lah pokoknya.
lebih bisa apa ya Iya, betul. menerima apa yang memang ini belum jalannya kayak gitu sampai akhirnya nanti Benar-benar. gitu. Oke. Betul. Anyway, terima kasih Mas Pondra sudah meluangkan Sama-sama, waktu sampai Mbak. hampir 2 jam ya Mas Pondra ya. Hampir 2 jam 1,5 kita kayaknya. bersama dengan teman-teman di sini. Kalau mau senang malah bisa sharing. Aku juga senang banget bisa mengundang Mas Pondra di sini. Terus teman-teman yang tadi ada 13 orang gabung, banyak juga penanyanya, banyak yang antusias juga. Jadi tahu Fulbright itu apa, benefitnya apa aja, dan semoga dari Mini Talk Series ini barangkali nanti untuk Fulbright 2026 ada yang tembus yang mengikuti Mini Talk ini. Amin. Insya Allah semuanya lah, amin. Amin ya Semuanya Allah. ya, amin. Oke, terima Semuanya kasih. ikut ini ya, insya Allah, amin. Terima kasih juga teman-teman yang udah berkenan hadir di sini. Aku di sini sebagai moderator. Kalau misalkan ada salah kata, salah ucapan, atau mungkin salah perbuatan, aku minta maaf juga. Mungkin untuk sesi Mini Talk Series kali ini akan aku cukupkan, tapi sebelumnya aku juga mau menginformasikan, jadi Talk Today ini tuh nggak hanya menyediakan room untuk bincang-bincang dengan narasumber-narasumber aja, tapi kita juga ada kelas lain. Kita ada kelas English speaking, kelas speaking English. Kita juga ada kelas bahasa Korea dan juga reading English reading class. Jadi kalau misalkan teman-teman berkenan untuk ikut kelas kita gratis, jadi boleh banget untuk daftar. Kita open untuk semua orang, jadi silakan mendaftar dan cek di kegiatan kita di Instagram. Mungkin dari aku sekiankan. Sekali lagi terima kasih Mas Pondra sudah hadir dan berdiskusi dengan kami. Akan aku cukupkan kelas malam kali ini. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih Mas Pondra. Silakan beraktivitas. Good luck untuk semuanya. Sukses. Terima kasih Mas. Barakallah.